Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya CEO anjing, prediksi tahun 2025, prediksi tahun ular kayu. Kita coba lihat potensi energinya seperti apa, prediksi seperti apa, dan ini general. Bisa cocok, bisa enggak, ini mapping aja gitu ya, semuanya juga tergantung dari kita. Kita punya andil penuh untuk memperjuangkan atau mewaspadai atau menghindari hal-hal yang gak oke, memperjuangkan yang oke. Itu juga ada andil kita. Oke, see you anjing tahun 2025. Oke, Page of Cup. Kartunya udah terbang duluan. Oke, di sini ada Page of Cup, Page of Sword. Queen of Sword, Two of Wands, Six of Sword. Aku akan ambil 7 kartu, kurang 2 lagi. Oke, see you anjing. Oke, jadi aku rasa nih di awal ini kayaknya kondisi kamu ya, kurang lebih mungkin kamu lagi galau, lagi merasa stagnan gitu ya, merasa gua hidup untuk apa, merasa sometimes ngerasa tidak berharga, sometimes merasa kenapa aku hidup gitu ya, sometimes merasa kenapa aku gagal terus, kenapa aku punya pasangan kok gini gitu ya. Jadi ada banyak kenapa di dalam diri kamu ya. Oke, lebih-lebih soal stagnansi atau ya stagnan your life gitu ya, bener-bener ngerasa stagnan, ngerasa tidak berharga ya. Oke, di tahun 2005 ini Page of Swords ini, kenapa di awal udah kayak gini? Mungkin kamu kemarin di akhir tahun atau mungkin di tahun lalu 2024 ngerasa banyak sekali cobaan atau ngerasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan mulus gitu ya, dan di awal tahun mungkin kamu akhirnya banyak meratapi hidup ya. Dan di sini ada Page of Swords gitu ya. Ambil kembali daya juang kamu, ambil kembali pedang kamu, ambil lagi kendali diri kamu ya gitu. Karena kalau kamu tidak tidak menggunakan atau tidak merubah kondisi ini, maka hidup kamu akan gini-gini aja sepanjang tahun ini ya gitu. Selami lagi apa yang tidak beres di dalam hidup kamu cari tahu kerumitannya apa ya gitu. Kalau udah tahu diatasi, kalau masih susah mungkin kamu butuh untuk datang ke yang profesional gitu ya, untuk membantu kamu analisa your problems, analisa kegelisahan kamu, kegundahan kamu ya gitu. Terkadang kita ngerasa stuck, kita nggak tahu penyebabnya apa ya, kita nggak tahu juga sometimes kita resahnya, gelisahnya apa gitu. Saking carut marutnya pikiran ini, saking rumitnya apa yang ada di pikiran, sampai kita nggak tahu, nggak bisa mengidentifikasinya satu persatu ya gitu. This is time for you tahun ini untuk ambil kendali lagi di hidup kamu. Jadi Queen of Swords salah satunya adalah dengan kamu cari sesuatu yang membuat kamu excited kembali gitu ya. Kita mencari hal yang membuat excited itu juga kadang kita nggak tahu gitu, kadang perlu proses yang panjang dan kadang juga bertahun-tahun. Kita ngerasa stagnan, kita ngerasa nggak guna, kita ngerasa wow gitu, it's so pain gitu. Tapi kita benar-benar tahu, oh ternyata aku excited lagi setelah aku tahu bahwa oke, dengan belajar aku kembali excited lagi.
Dengan misalnya hobi ini aku kembali excited lagi. Misalnya dengan pindah rumah aku excited lagi gitu ya. Jadi karena mungkin ini udah menahun kondisi ini gitu ya, dan aku rasa kamu perlu bantuan ya, si anjing. Jika ini resonate ya. Kalau enggak ya so good lah ya gitu. Apalagi kamu bisa handle ini ya. Intinya kamu harus cari sesuatu yang bikin kamu excited lagi, cari interest lagi ya di hal apapun yang bikin kamu kembali bergairah, kembali punya passion lah ya, punya greget hidup, kembali untuk tidak menunda-nunda apa yang kamu inginkan. Jadi bisa aja kamu ada keinginan banyak, ada goals banyak, tapi kamu nggak tahu yang mana yang lebih prioritas, yang mana sedang, yang mana urgent, yang mana didahulukan gitu. Kamu nggak paham di situ ya, karena mungkin kamu belum bener-bener tahu kamu mau menyematkan identitas apa pada diri kamu, right gitu. Oke, 2 of one. Jadi mungkin di sepanjang tahun ini kamu bakal dipimpong gitu ke kanan ke kiri oleh pikiran kamu sendiri tentunya gitu ya. Dan bisa aja oleh keadaan gitu. Ketika ini bener-bener ada ya, berarti emang ini waktunya kamu untuk belajar mengenali diri kamu, untuk belajar cari lagi life purpose kamu, right gitu. Oke, dan six of Swords, cari orang-orang circle yang sehat, yang support kamu, yang menjadi support system di sini. Di sini bisa aja kamu ya bangun komunitas baru atau teman-teman yang selama ini selalu ada buat kamu. Mungkin kamu harus sering-sering maybe discuss sama mereka atau ketemu mereka ya gitu. Intinya harus ada pertukaran energi ya, atau bisa mungkin kamu kumpul sama orang-orang gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa mengambil insight dari mereka atau mengambil inspirasi dari mereka gitu ya, atau orang-orang yang bener-bener support kamu lahir dan batin ya gitu. Oke, jadi maybe tahun 2025 memang waktunya kamu untuk banyak kontemplasi diri, right gitu. Banyak untuk menyelami diri kamu lebih dalam ya, sio kambing. Jadi gimana nih hokinya kak? Hokinya gimana gitu ya, peruntungannya gimana? Kita nggak usah ngomongin hoki dan peruntungan ya gitu. Kalau diri kita secara mental ini lagi keganggu, kita pasti akan kesusahan untuk meng-attract apa yang hoki dan untung tadi ya gitu. Jadi yang pertama emang harus dibenahin ya diri kita dulu secara internal ya, self grow dulu ya. Ini aku rasa ini penting. Jadi ya ini udah resonate atau enggak, tapi aku rasa semoga resonate. Dan ketika kamu resonate ya, kalau kamu kesusahan kamu bisa personal reading dan counseling, nomornya ada di deskripsi box ya. Oke, dan ada aku lanjut, ada Six of Cup ya, ada King of Swords. Sebenarnya aku rasa mungkin kamu orang yang kuat gitu ya dalam segala medan gitu, tapi I don't know, mungkin karena kamu terlalu depresi dan lain sebagainya, akhirnya kamu kayak kehilangan jati diri kamu sendiri. Diri kamu tuh seakan-akan hilang, kamu mau kembali pulang kesusahan. Dan this is time for you untuk kembali pulang ke diri kamu ya, karena life is really just back to ourselves ya gitu. Jadi perjalanan ya hanya sebuah proses. Kehidupan ya hanya sebuah proses kita kembali ke diri kita sebenarnya itu ya. Dan di sini ada Six of Cup. Kamu harus bisa memanage waktu dengan baik ya gitu ya. Dan soal misalnya soal peluang, soal lain sebagainya, aku rasa kamu bisa menemukan insight gitu ya dari lingkungan yang aku bilang tadi ya, dari komunitas atau orang-orang terdekat kamu ya. Maybe dari mereka kamu bisa dapat insight atau bisnis baru atau mungkin pekerjaan baru atau semacamnya yang bikin kamu kembali excited ya gitu, salah satunya, right gitu. Oke, dan ada Six of Cup, kamu harus bisa memanage waktu dengan baik ya. Memanage waktu dengan baik, tidak menghambur-hamburkan hal yang tidak penting, tidak menghamburkan hal yang tidak penting. Ya, tidak mungkin tak menghamburkan uang gitu ya. Tidak menyanyiakan waktu kamu hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak penting ya gitu.
King of Swords, dan this time for you untuk bener-bener pulang ke diri kamu yang mungkin kamu ngerasa dulu kamu punya ambisi, dulu kamu semangat, dulu kamu tuh punya prestasi, dulu kamu maybe punya uang banyak. Ini waktunya kamu kembali ke posisi itu ya gitu. Jadi sangat bisa untuk kembali, cuma memang prosesnya lika-likunya ada dulu ya gitu. Cari hal yang bikin kamu excited lagi, cari yang bikin kamu bergairah lagi. Oke, aku rasa cukup. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman Tionghoa dan semuanya yang merayakan. Happy Chinese New Year. Gongxi Fa Chai, Gongxi nih. Oke, see you. Bye bye.